Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Mahmud dari kelas BKI 5B dengan NIM 2301030025. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling multibudaya dan keragaman, yaitu bagaimana konselor dapat memahami dan menghargai keragaman budaya klien. Untuk memahami dan menghargai keragaman budaya klien, konselor perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah pendidikan diri. Konselor harus memiliki pengetahuan tentang berbagai budaya dan tradisi yang berbeda, serta memahami bagaimana budaya dapat mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai individu. Yang kedua yaitu kesadaran diri. Konselor harus menyadari bias dan asumsi mereka tentang budaya lain dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses konseling. Yang ketiga itu mendengarkan aktif. Konselor harus mendengarkan dengan aktif dan empati terhadap pengalaman dan perspektif klien serta meminta klarifikasi jika tidak memahami sesuatu. Yang keempat yaitu menghargai perbedaan. Konselor harus menghargai perbedaan budaya klien dan tidak memaksakan nilai-nilai atau asumsi mereka sendiri tentang budaya tertentu. Yang kelima itu menggunakan pendekatan yang fleksibel. Konselor harus siap untuk menyesuaikan pendekatan konseling mereka dengan kebutuhan dan preferensi klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh konselor untuk membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Konselor harus menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas serta menghindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang menggunakan tidak dipahami oleh klien. Yang kedua itu menghormati norma-norma budaya. Konselor harus memahami dan menghormati norma budaya klien seperti cara berpakaian, cara makan, atau cara berinteraksi. Yang ketiga itu menggunakan pendekatan yang tidak langsung. Dalam beberapa budaya, pendekatan langsung dapat dianggap tidak sopan. Konselor harus siap untuk menggunakan pendekatan yang tidak langsung dan membangun hubungan sebelum membahas isu-isu sensitif. Yang keempat yaitu menggunakan mediator budaya. Jika diperlukan, konselor dapat menggunakan mediator budaya untuk membantu memfasilitasi komunikasi dan memahami kebutuhan klien. Yang kelima yaitu menghargai perbedaan waktu. Konselor harus memahami bahwa konsep waktu dapat berbeda-beda dalam berbagai budaya. Konselor harus siap untuk menyesuaikan jadwal dan tidak memaksa klien untuk mematuhi jadwal yang ketat. Yang keenam yaitu menggunakan umpan balik. Yaitu konselor harus meminta umpan balik dari klien tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan perbedaan konseling mereka dan membangun hubungan yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Konselor harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang konseling multibudaya dan keragaman melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, konselor dapat membangun hubungan yang efektif dengan klien dari latar belakang budaya yang berbeda dan meningkatkan kualitas konseling yang mereka tawarkan. Demikianlah tadi penjelasan tentang konseling multibudaya dan keragaman.